Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Bapak Ibu rahimakumullah, saya langsung bacakan. Tsumma dzakara al-adabul khamis. Kemudian Syekh bin Athaillah al-Iskandari ini menyebutkan beberapa adab berdoa. Kalau adab-adab berdoa secara zahir barangkali panjenengan sudah tahu, yakni menghadap kiblat dan sebagainya, itu sudah jelas adab zahir dalam kondisi suci, seusai sholat atau seusai beramal soleh yang lain. Namun di sini adab-adab doa secara batiniyah. Lagi-lagi kenapa kok ada adab yang secara batiniyah? Sebab perkara zahir dan perkara batin ini sama-sama penting. Bahkan kalau disuruh milih kadang-kadang lebih penting yang batinnya. Tapi tidak boleh kita milih. Kasih contoh begini. Ada dua orang yang saling mencintai, suami sama istri. Dulu saya contohkan. Si suami atau si istri itu, si istri misalkan melayani suami, tapi zahirnya toh batine diniati nggo mantan. Ini kira-kira kolu mboten? Ora kolu. Berarti pengkhianatan batin itu bisa lebih keji. Nah, gitu ya. Maka pembahasan batin ini menjadi penting sekali, menjadi sangat penting. Bahkan di dalam hadis disebutkan kam min amalin yatasawwaru bisuratin akhirah fahuwa min amalid dunya. Banyak sekali amal-amal yang kayaknya itu amal akhirat, padahal itu amal dunia yang hina. Kenapa? Bisu'in niat, dengan jeleknya hati atau jeleknya niat. Jeleknya niat. Nah, pada saat kita kepingin apa? Misalkan dalam rangkanya itu membesarkan, meninggikan, mensyiarkan Islam, misalnya mensyiarkan Islam. Tapi di hati kita bukan sedang mensyiarkan Islam, melainkan sedang memamerkan diri. Ini kira-kira beradab atau tidak? Tidak beradab. Maka itu menjadi perkara dunia. Wa kam min amalin yatasawwaru bi suratid dunya fa huwa min amalil akhirah. Dan banyak pula amal-amal yang kayaknya itu amal duniawi belaka, tapi justru itu bisa menjadi amal akhirat. Kenapa? Bi husnin niat, karena batinnya yang tepat, niatnya yang baik. Shallallahu alaihi Muhammad. Nah, jadi niat ini memiliki porsi tersendiri. Hati ini memiliki dunia tersendiri. Maka kalau ada satu pekan misalkan, jangan sampai dalam satu pekan itu tidak ada ilmu terkait ilmu hati. Ya kalau sholat kita misalkan saya tanya, sholat panjenengan berapa menit? Oh maaf, ini saya harus husnudzon. Berapa jam? Mana? Berapa? Oh. 1 jam kurangi berapa? 66 menit. 1 jam kurangi 66 menit. Ya sebut saja 2 atau 3 menit lah, paling polos 3 menit. Saya tanya, 2 atau 3 menit kita sholat, itu kan zahirnya. Nek batin kita sebenarnya berapa detik? Malah Allahu Akbar kelingan, gue ngerti-ngerti wis, loh, wis salah wi, hati detik. Alhasil porsi-porsi batin ini jangan pernah diabaikan. Karena kalau salah bisa sekecil tadi saya bilang. Kalau benar bisa semulia yang masya Allah luar biasa. Ya, harus mendapatkan perhatian tersendiri. Di dalam sholat pun sama, kemudian di dalam mana pun sama. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang lalai. Nah, di sini
Yang mau kita bahas adalah adab batin saat doa. Diulangi apa? Pernah kita bahas kalau doa itu yang perintah siapa? Jawab. Doa yang perintah siapa? Siapa? Ud'auni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Berarti yang berdoa itu sebenarnya perintahnya siapa? Sekali lagi, doa perintahnya siapa? Lalu kalau pas kita butuh A, B, C, D, E, F, G, butuh uang, butuh ini, butuh itu dan sebagainya, itu perintah siapa berdoa? Perintah nafsu sebenarnya. Bisa dibedakan? Bisa. Maka kalau itu perintah diri bukan perintah Allah, jatuhnya adalah pada saat lama sekali tidak dikabulkan. Ya Allah, aku wis hijrah lu, aku wis tobat lu, iki aku seneng masjid lu. Mosok sih tahajud wis kasih kok ngene kok yo mustajab toh ya Allah. Ki suwi-suwi kalau itu perintahnya diri, dalam doa perintah diri, bukan perintah Allah. Berdasarkan kebutuhan diri, yang terjadi apa? Kalau lama tidak dikabulkan, jelas akan terjadi minal mutungin. Minal mutungin kalau cara wong ngaji ki mundur teratur lah. Ketoke wingi sregep saiki. Bahasa sing paling gampang, wis sayah dadi wong apik. Wis sayah dadi wong apik begitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dari mana ini kesalahan bisa dimulai? Kesalahan ini dimulai adalah dari isi batin atau isi hati. Bila yang berada di dalam batin kita itu adalah doa, adalah perintah diri, maka Allah yang disuruh menyesuaikan selera kita. Saya tanya, ini adab atau tidak beradab? Tidak beradab. Tidak beradab atau tidak beradab banget? Gitu ya. Jadi bahwa kita berdoa itu perintah Allah, is okay. Tapi pahami bahwa ini yang perintah diri atau Allah itu akan kroso atau jenenge. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Maka dikatakan dalam Sahih Ibnu Athaillah begini. Saya kombinasikan. Talabuka minhu ittihamun. Permohonanmu ya kepada Allah mengandung pengertian engkau ini nuduh Gusti Allah. Koyo-koyo selama ini ora tau dikai apa-apa. Kalau sesuatu itu dihasilkan dari doa, Pak. Anak kecil pada saat kita masih TK sudah bisa berdoa atau belum? Pada saat kita bayi sudah bisa berdoa atau belum? Belum. Tapi ambekan, dikasih rezeki, juga minum, berarti Allah ngasih sesuatu itu bukan berdasarkan doa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lalu kemudian pada saat kita berdoa, ya Allah ngene piye to ya Allah, ya jelas nuduh lah wong awit wingi dhewe ya ora apa-apa nek ora. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini alon-alon ini kata alon. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Ya. Dan engkau memohon kepada Allah supaya mendekatkan dirimu kepada Allah, itu berarti ya apa? Saya ulangi. Salah. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Ya. Permohonanmu kepada Allah itu selain kau menuduh kepada Allah, itu juga karena engkau ini meragukan Gusti Allah. Meragukan. Maka dilihat dari awal tadi itu, isi hati kita saat berdoa apa? Kalau isi hati kita saat berdoa itu adalah kemudian benar-benar ini ya Allah, begitu ya Allah, begini ya Allah dan sebagainya, maka seolah-olah kita ini meragukan.
Nah terus piye apa ora usah ndonga wae ngono sih tenang. Sih tenang sih. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Saya ulangi lagi, wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Dan berdoamu agar mendekat kepada Allah, ya Allah jadikan aku adalah hamba-hamba Engkau yang dekat. Ini adalah tuduhan bahwa Allah jauh. Mumet orang. Ya Allah dekatkan aku kepadamu ya Allah. Semoga aku menjadi orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Engkau. Loh memang Gusti Allah ada. Allah dekat atau jauh? Dekat. Lalu kenapa berdoa agar dekat? Wah berarti rasa ndonga ngono dhisik dulu. Ini masih ada di lintasan-lintasan hati, agak sedikit pelan, tapi nanti kalau sudah dipahami enak Pak. Lanjut lagi. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Lah yang paling parah ini, kalau engkau sampai memohon kepada selain Allah, belas ora duwe isin. Belas ora duwe. Adakah yang selain Allah mampu memberi nafas? Tidak ada. Adakah yang selain Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan, mampu memberikan detak jantung, denyut nadi, kemudian nikmat-nikmat yang lain, sebenarnya makan, minum dan sebagainya, itu pun sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah selain Allah? Tidak ada. Lalu bisa-bisanya kok kita minta kesembuhan, yang ngasih siapa? Kenapa kita naruh kesembuhan pada dokter atau pada obat? Nek orang nganggo sing obat iki aku ora mari ngelune kok. Aku nek ora dokter kae ora dadi kok. Nah, ini kan jenengane belas ora duwe izin. Iki mung ora mung ora adab tok. Bukan hanya tidak beradab, tapi belas tidak punya malu. Wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'tika minhu. Ini lebih parah lagi yang terakhir ini. Sama. Pokoknya intinya kalau kita sampai berdoa agar ya Allah saya ini menjadi hambamu yang dekat, maka berarti kita menuduh kalau Allah jauh. Ini rotok repot juga. Nah, terus solusinya pripun? Solusi yang paling gampang Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, tadi sudah saya sampaikan. Kalau berdoa itu yang perintah siapa? Sekali lagi, berdoa yang perintah siapa? Berarti saat kita berdoa sebenarnya menunaikan hak Allah atau menunaikan hak diri? Menunaikan hak Allah atau hak diri? Lagi masih ragu. Menunaikan hak Allah atau hak diri? Sama. Itu berdoa itu menunaikan hak diri karena perintah Allah. Oh, sama itu? Berdoa itu menunaikan hak diri atau hak Allah? Sama. Itu hak Allah, enggak ya? Wonten panjenengan iki ora pati bingung, maksudnya saya ulah-alik itu biar perhatiannya mudah diingat lah yang sebenarnya pada saat kita ini berdoa itu mau itu menunaikan hak diri seperti apapun, misalkan berdoa tentang rezeki itu hak diri Pak awalnya. Putra-putri yang solih-solihah itu hak diri Pak. Terus kemudian bisa haji, bisa umroh itu hak diri Pak. Tapi semua hak diri ini harus kemudian di-packing ulang, dibundeli, diwadahi, diikrarkan ya Allah. Semua yang dari tadi aku katakan semua, yang aku mohonkan semua, sebenarnya karena Engkau yang perintahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka terus kemudian karena yang Allah perintahkan, ya terus kemudian setelah hasilnya seperti apa ya terserah Gusti Allah. Tapi yo sing mustajab lah ya Allah. Misalnya gini,
Ya Allah, paringi arto ya Allah. Tapi terserah jenengan sing maringi rezeki sinten mawon. Tapi nek sakit sareng paringin. Itu boleh seperti itu. Itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an, wad'uhu khaufan wa tama'an. Berdoalah dengan penuh rasa harap. Rasa harap sekaligus rasa berserah, menyerahkan seluruh keputusan kepada Allah. Ya harapnya kepada Allah, ya berserahnya kepada Allah. Kalau harap tok tanpa berserah, jatuhnya ngatur. Kalau berserah tok tanpa berharap, ya Allah, monggo berserah, saya monggo terserah. Ketoke kok urung kelas sih. Walaupun saya sakit, asal engkau ridho, monggo ya Allah. Ketoke aku ora percaya. Tetap inginin ndang mari. Maka monggo, kelas kita orang awam memang harus berharap. Harus berharap. Cuman berharapnya ini harus di-packing, diserahkan karena Allah yang perintahkan, hasilnya ya suka-suka Allah. Mung tetap ada harapnya karena kita orang awam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah kalau kelas Nabi, kelas para wali lain. Ya, lain. Misalkan ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, seorang wanita, badan saya ini panas, saya ini sakit sudah lama, pusingnya luar biasa. Kalau zaman sekarang kalau orang sudah kadung sakit kepala itu aneh-aneh ya. Ada sing dijambai, ono mulai apa sing ngeluh ngono. Tina apa ki? Ono sing diguyur banyu, dijedot-jedot gitu. Pokoknya sakit parah. Rasulullah berkata, kalau aku doakan boleh, insya Allah sembuh. Tapi bila engkau mau bersabar, surga sudah menantimu. Ini nek kelas para sahabiah, sahabat dari golongan wanita. Ya sudah ya Rasul, biarkan saya sakit dan ditunggu oleh surga. Nek dhewe kan ora. Ya yo mari yo surga yo teteplah. Oh. Oleh karena itu belum bisa kita total jerat pasrah. Bisa, engko nek wis kepepet. Lebih wis jelas wis ora iso ngopo-ngopo kan wis monggo lah. Tapi harus dibedakan antara pasrah kepada Allah dengan pasrah dengan keadaan. Ini beda jauh. Beda jauh. Apa buktinya orang pasrah dengan Allah? Saat berserah semakin banyak zikir. Saat berserah semakin banyak eling. Saat berserah semakin banyak amal. Nah, itu namanya berserah kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah. Ya ini luar biasa. Asli nih kita ini tidak pasrah kepada Allah, masya Allah polwagune. Panjenengan kalau kirim barang lewat jasa pengiriman apa namanya sih? Pokoknya kuwi lah. Saya orang ngerti jasa lewat kurir gitu atau lewat siapa. Habis dikirimkan gitu bisa tidur enggak? Bisa kan? Pasrah kepada jasa orang yang ngirim barang atau jasa pengiriman barang itu total kan? Apa ono ragune? Tidak ada. Lalu pada saat kita habis berdoa menserahkan segala urusan kepada Allah, ki urung iso turu. Kaya-kaya Gusti ora iso ngono lho. Jane wagu ndak? Wagu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka saya sering kalau habis berdoa gitu terus sing nyetir bilang, "Lah terus Pak Doni iki napa? Bar iki turu ta gitu." Lho kok sakit? Iya, membuktikan bahwa kita sudah percaya sama Gusti Allah. Jadi penting itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah. Nah, ini masih dalam level batin kita adab saat berdoa. Kalau berdoa adalah perintah diri karena kebutuhan diri, Allah yang diperalat dengan media doa ini, maka lama tidak terkabul jatuhnya minal apa? Mutumin. Begitu terkabul minal lalin. Jelas lali wis to. Pas anake lagi lara ngono kaya ngopo to ndungane masyaallah. Terus kaya langit kurang sithik lah. Sujud ya Allah. Mewek gitu. Salat ya Allah. Jajal jenengan salat di rumah sakit dalam kondisi
apa bapak atau ibu atau anak lagi sakit gitu. Lek sakiti urung jelas marine, bayarnya jelas nang ngarep gede-gede. Ini nek sujud pripun jenengan? Khusyuk atau khusyuk banget? Khusyuk banget. Wah, Masya Allah. Pak, padahal begini Pak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimu. Bapak Ibu rahimakumullah, kata ajal itu makna aslinya adalah, maksudnya ajal bermaksud adalah mati. Tapi justru makna yang lebih mendasar dari itu, ajal itu adalah waktu. Ketika datang waktunya ya tidak bisa diundur dan juga tidak bisa diajukan. Itu bukan hanya perkara mati. Waktu apa? Ya waktu apa saja. Waktu misalkan terjadi sebuah permasalahan. Dengan duduk punya masalah dengan siapa begitu, di keluarga atau di pertemanan atau apapun misalnya. Itu pas datang itu ya datang. Pas selesai ya selesai. Mung yang paling aneh adalah pada saat datangnya masalah wis kadung memproduksi dosa, wis kadung nesu, wis kadung dengki, ana meneh wis kadung ngundang dukun. Dhe masalah misalkan karo tangga apa karo wong omah apa piye gitu ya, wis kadung napa mleh ngapusi, wis kadung macam-macam. Padahal nanti wayahnya selesai ini masalah, ya selesai. Ajalnya selesai, ya selesai. Mau kemarin selama kita punya masalah isine sing elek-elek. Naudzubillah min, kan sayang. Padahal kalau sama-sama akan selesai itu sebuah permasalahan. Kalau akan sama-sama selesai itu sebuah problem, entah itu keuangan lah, rumah tangga lah, sama anak lah. Misalkan saya sama anaknya. Anak tiba-tiba wis pokoknya juengkel kira karuan, wis tiwas nesu, wis tiwas juengkel, wis tiwas dadi dosa. Wayahe rampung anak wis tekan gelem ngaji, iya dia ngaji. Yang disayangkan wingi kok dadi dosa ki ngopo? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jenengan pun sama mungkin dengan yang lain. Pas orang duit ya Allah. Terus kan donga macam-macam. Padahal engko tekone wayah rezeki ya. Ada mung wingi ki wis kadung sing ora karo-karuan. Padahal ketika datangnya sesuatu pertolongan Allah, bahasa dalam Al-Qur'an begini. Gimana? Insyaallah alaihi. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatsumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mata nasrullahnya para salafun saleh, para nabi ya, para salafun saleh mengatakan, ya Allah, kapan datang pertolonganmu itu bukan karena lagu. Kapan datang pertolonganmu ya Allah itu karena saking yakinnya. Kalau kita bilang kapan datangnya pertolongan Allah itu karena ragu. Piye to ya Allah, bisa pura. Terus kemudian jelas ya, mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib, dekat. Mung pas belum datang pertolongan umumnya kita ini cok malah jadi dosa. Andaikan pas belum datangnya pertolongan ini memproduksi banyak pahala, ini yang paling jos. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kembali lagi kita ke tema. Lalu kalau sesuatu itu sudah jelas akan datang, yang paling disayangkan, ngapain kita ini kemudian dalam doa ngatur Gusti Allah. Doa itu berarti kalau kita punya masalah kita tidak ikhtiar. Berarti kalau kita punya masalah kita tidak berdoa.
Doa itu ibadah, ikhtiar itu ibadah. Ibadah itu berarti kita sedang menunaikan haknya siapa? Ulangi, ibadah itu berarti kita sedang menunaikan haknya siapa? Allah. Berarti kita sedang mengikuti perintah siapa? Berarti kita sedang menjalankan perintah siapa? Sejak kapan yang namanya doa itu ngatur Gusti Allah? Ada yang namanya doa ngatur Gusti Allah. Gusti Allah kok kena diatur piye coba? Ya jenengane ora Tuhan yo. Oleh karena itu kita mulai akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya ini satu hadis dulu. Man syaghalahu dzikri. Nek dalam riwayat yang lain man syaghalahul Qur'an wa dzikri. Dalam riwayat ini man syaghalahu dzikri. Siapa yang dia itu disibukkan dengan terus zikir, terus ibadah, terus baca Quran, an mas'alati sampai tidak sempat berdoa, a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Aku, kata Allah dalam hadis qudsi, akan memberi kepada orang tadi itu yang tidak sempat berdoa karena terus sibuk beribadah, sibuk membaca Al-Quran sampai tidak sempat berdoa. Aku akan berikan pada orang tadi sesuatu yang lebih utama daripada dia itu yang jelas berdoa macam-macam. Orang ini tidak sempat berdoa tetap dikasih. Bahkan kalau mereka berdoa tentang dunia, tentang umroh, tentang haji, tentang mobil, tentang rumah, ini orang kok sibuk saja dengan Allah, maka apa yang diminta mereka juga dikasihkan pada orang ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Berarti rasa ndonga. Dulu saya sudah bilang, berdoalah, ad-du'a muhul ibadah. Berdoalah sebagai apa? Ibadah. Kalau berdoa sebagai butuh, pas butuh tenanan, pas wis ora butuh, lali suwi ora dikabul keminal utungin. Maka kalau saya punya statement, memintalah kepada Allah karena memang Allah meminta kepada kita agar kita meminta kepadanya. Aku nek nggo gawe statusnya rada lumayan. Ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi hari ini sudah mulai kita pahami berdoa itu salah satu adabnya adalah bukan mendikte Allah. Berdoa itu justru kita ini sedang didikte oleh Allah. Kita suruh berdoa. Nah, kalau kita yang sedang taat kepada Allah berarti butuh ora butuh tetap ndonga. Apapun hasilnya tetap ndonga. Maka kata Sayyidina Umar, ada dua perkataan Sayyidina Umar yang fenomenal. Yang pertama, saya tidak risau apakah doa-doa aku dikabulkan atau tidak, karena dikabulkan itu janji, sedangkan saya berdoa itu ibadah, belum tentu bisa saya lakukan. Maka aku tidak risau dengan doa-doaku dikabulkan atau tidak. Yang aku risaukan adalah kalau aku mengurangi doa-doaku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, mau kasih kata. Dalam perkataan yang lain beliau berkata, kalau Allah mengabulkan doa-doaku, aku bersyukur. Ya namanya juga dikabulkan doa, bersyukur. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa-doaku, Allah menghendaki sesuatu yang lain, maka 10 kali lipat aku bersyukur. Sahabat lain bertanya, loh kok malah 10 kali lipat? Orang dikabulkan malah 10. Berarti kalau aku doa terkabul, itu Allah mungkin sedang berkenan dengan seleraku. Pada saat aku berdoa dan tidak terkabul, maka Allah memilihkan sesuai kehendak Allah. Kehendakku dengan kehendak Allah baik mana? Ya sudah, berarti lebih baik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini ranah teori Pak. Sekarang kita mulai ranah praktek, siji-siji kita praktekkan. Mulai misalkan, mulai. Dongo pen
bojo ora merengutan umpamane. Oh, umpamane kan mulai ana praktek. Lu kok malah hasilnya malah tambah ngurangi doa ndak jenengan? Ngurangi. Utawa nek orang ngurangi harusnya itu tetap saja berdoa. Karena bukan urusan jenengan ngerubah orang. Urusan kita adalah berdoa. Ya merengutan itu kan bahasa ringkes lah ya. Sing abot-abot kan ya ono sing minggatan barang kan. Tapi kita tidak boleh kemudian menjadi putus asa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ndonga agar misalkan anak soleh, pinter ngaji, gelem sekolah, manutan, itu penting atau tidak? Penting atau penting banget? Tambah tunggu nih, tambah aneh-aneh. Kira-kira prepon apa yang terjadi? Kalau kemudian kita di dalam hati kita tambah gusar sih ndak karu-karuan Pak, Bu, rahimakumullah, maka ada harus diperbaiki dari diri kita. Minimal yang harus kita perbaiki adalah berserahnya. Ya, berserah. Yang paling gampang kita perbaiki adalah sebutkan saja seluruh keinginan kita tentang anak, terakhir bilang kita. Atau yang lebih baik dari ini semua menurut engkau. Itu selamat itu nanti. Kita beradab nanti. Kita punya adab. Karena begini Pak, kita ini sebenarnya selalu tahu atau seringnya sok tahu? Selalu tahu atau seringnya sok tahu? Seringnya sok tahu. Buktinya apa? Kadang kita merevisi pengetahuan kita, betul tidak? Wah, jebule aku wingi salah ya. Padahal pada saat hari ini kita lagi kudune ngene. Satu ketika kita juga bisa ngerevisi lagi. Wah, aku salah ya. Menunjukkan bahwa kita ini tidak tahu. Lalu alangkah bodohnya sudah jelas tidak tahu, kok tidak berserah kepada yang maha. Maka ungkapan tadi saya bilang, atau yang lebih baik dari ini semua menurut engkau, itu adalah sebuah ungkapan bahwa kita mengatakan saya tidak tahu, engkau yang maha tahu. Nah, ini ideal banget Pak. Dulu pas masih sekolah itu saya itu jamani sing tahun pinten ngeten, nek sing ora lulus tenan yo itu tahun pinten ngeten lah. Kulon zaman ini pas kelulusan ini kulon. Berarti sing saka pusat nih, kalau pernah kan seperti itu tuh, ada peraturan dari pusat, kalau memang tidak lulus ya tidak lulus benar. Dan akhirnya tahun-tahun tersebut banyak sekali sekolahan-sekolahan gagal. Betul atau tidak? Wah niku tahun kulon. Lemes mboten niku. Lemes iki ketoke tahun wingi ku. Akhirnya apa yang kemudian kita lakukan? Sowan ke Pak Kiai. Sowan ke Pak Kiai. Pikiran kita sebagai anak-anak masih SMA ya, pikiran Dewi njaluk donga sing pen nyoret ki bener. Dewi njaluk donga sing nek pen nulis ki bener. Wis pokoke bener. Cara A apa B apa C ki wis pokoke bener lah. Malah ana kanca sing ngomong ora donga sing kira-kira sing ngoreksi ki ngantuk. Aneh-aneh pokoknya kita selama perjalanan menuju pagi. Begitu sampai ke Pak Kiai, ya wis engko nek dong pas sadurunge mlebu ning kelas, yes maca Fatihah apa dan sebagainya, terus dongane sing iki diwaca ya subhanallah. Subhanallah di asra insyaallah. Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul. Aku zaman semono urung pati ngerti bahasa Arab, Pak. Zaman segitu belum tahu bahasa Arab. Pulang-pulang langsung iya iki ketoke donga sing nek diwaca sing ngoreksi lali tenan. Ana sing ngomong ora iki donga nek ABC mesti tepat. Ndak iki nek donga pas dhewe pas nulis ki engko
Wis pokoknya bener wae. Cara salah ya dibenerke. Ya wis daripada ribet-ribet dicek kuwi jare nang Quran lho, kita ngecek Quran. Barang artine nopo coba ternyata itu doa. Doa itu kan subhanaka la ilma lana, ya Allah kami itu tidak punya ilmu. Berarti kalau orang mau dikasih sesuatu itu harus ngaku kalau dirinya tidak bisa. Subhanaka la ilma lana, kami tidak tahu. La ilma lana illa ma, kecuali kalau engkau ngasih tahu. Berarti syarat kalau Allah mau ngasih sesuatu kita ini harus merasa kosong. Lalu bagaimana kalau ada orang berdoa itu semua akeh banget isine, sementara Gusti Allah sing kon kosong? Coba, pun paham bener. Kita kadang-kadang berdoa kan harus komplit banget. Engko ngene ya Allah. Besok tuh begini. Wah, kan sok taune ra karuan. Ngatur takdir dhewe coba ibadira. Terus Gusti Allah sing kon manut. Ya jelas tidak mustajab lah kalau begitu. Jelas tidak beradab. Idealnya itu karena kita mau dikasih sesuatu, diri kita harus merasa apa? Kosong. Barang dicek sing jare muni ndonga pen engko nek garap ki mesti bener, ndonga engko nek sing ngoreksi engko lali dan sebagainya, barang dicek oh iki ki donga rumangsa Buddha to ternyata. Paham mboten? Nah, inilah adab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul. Maka pada saat kita kemudian berdoa sing aneh-aneh tadi itu jauh semua terakhir bilang begini, atau yang lebih baik dari ini semua menurut engkau, karena engkau yang maha tahu, engkau yang maha kuasa, engkau yang maha kuasa, engkau yang maha baik, engkau yang maha mengerti, engkau yang maha segalanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oh, mulai jelas nggih? Jelas nggih? Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau redaksi-redaksi doa yang direkomendasikan oleh Rasulullah yang bernuansa berserah, di sini ada riwayat Sayyidah Aisyah. Sementara panjenengan sedang mengingat-ingat pertanyaan, saya bacakan salah satu doanya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Kalau dijamakkan birahmatika nastaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah engkau yang maha hidup, ya Allah engkau yang maha mengatur kehidupan Al-Qayyum. Birahmatika astaghits, dengan rahmat engkau ya Allah beri aku pertolongan. Aslih lana, monggo terserah engkau. Aslih lana, perbaiki. Silahkan ya Allah. Aslih lana sya'nana, seluruh kondisi kami. Kullahu, semuanya dari kondisi kami. Wala takilna ila nafsina tarfatain, dan jangan pernah engkau serahkan urusan ini kepada diriku yang bodoh, yang tidak bisa, yang tidak, walaupun sekejap mata, karena hanya engkau yang bisa. Masya Allah Pak, ono wong pesen nuwun jenengan senapa misalnya jenengan dodolan apa gitu atau sebagai jasa. Iki sing pesen riwile ra karan ku ngene ora usah. Maksudnya kita begini Pak, ketika sudah percaya kepada Allah, maka yuk monggo terserah Gusti. Kalau mau toh harus sebutkan semuanya, tapi diakhiri dengan kata-kata atau terserah engkau ya Allah yang lebih baik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, monggo silakan.